Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua telah memahami bahwa syarat sah diterimanya sebuah amalan adalah ikhlas dan al-ittiba. Al-ikhlas yaitu memurnikan maksud dan tujuan beribadah hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah. Dan al-ittiba yakni meneladani, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun usaha kita sebagai seorang mukmin tidak berhenti sampai di situ. Tugas kita bukan sekedar menyelesaikan sebuah amalan, karena ternyata ada tugas yang lebih berat dan tidak kalah penting dari sekedar beramal, yaitu mempertahankan pahala amalan agar tidak terhapus sia-sia. Karena seikhlas apapun kita beramal, sebaik apapun kita telah berusaha mencontoh Rasulullah SAW, tetap saja potensi terhapusnya pahala amal sangat bisa terjadi pada semua orang. Oleh karenanya, kita harus terus mengingatkan diri kita, keluarga kita, dan kaum muslimin agar tidak sekedar puas setelah beramal. Lebih dari itu, kita berharap agar Allah menerima amalan kita, serta kita merasa takut apabila amalan kita tidak diterima. Dan berikut ini adalah beberapa perkara yang bisa mengurangi bahkan menghapus pahala amalan yang terkadang kita lakukan tanpa kita sadari. Perkara-perkara ini harus kita ketahui untuk dapat kita hindari. Yang pertama ialah merasa ujub atau bangga terhadap diri sendiri. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal yang dapat membinasakan seseorang. Di antaranya adalah mereka ujub terhadap diri sendiri. Hadis ini hasan. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, ujub itu bisa membatalkan atau menghapuskan pahala amalan seorang hamba. Sebagai contoh, jika kita dimudahkan Allah untuk sholat tahajud, maka jangan langsung memandang remeh orang yang kesulitan bangun malam. Jika kita dimudahkan oleh Allah untuk bersedekah, jangan langsung memandang remeh orang yang jarang terlihat bersedekah, karena barangkali mereka yang kita pandang remeh memiliki amalan tersembunyi yang mereka lakukan dengan ikhlas, yang hanya Dia dan Allah yang mengetahui. Karena pada dasarnya semua ibadah yang kita lakukan dan semua prestasi yang kita raih semata-mata karena taufik, pertolongan, dan kemudian dari Allah Azza wa Jalla, bukan berasal dari kehebatan kita. Yang kedua, menzalimi dan menyakiti kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapa yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak mempunyai dirham maupun harta benda. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, orang yang bangkrut dari umatku ialah orang-orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Namun ketika di dunia dia suka mencaci maki dan salah menuduh orang lain, makan harta orang lain, menumpahkan darah, dan memukul orang lain tanpa hak. Maka orang-orang yang terzalimi itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikan pelaku zalim. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya. Kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, bermaksiat dikala sendiri. Dari Sauban radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh saya telah mengetahui bahwa ada suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih, lantas Allah menjadikannya sia-sia, tidak tersisa sedikit pun. Sauban berkata, wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka kepada kami, dan jelaskanlah tentang mereka kepada kami, supaya kami tidak menjadi seperti mereka sementara kami tidak mengetahuinya. Beliau bersabda, sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian dari golongan kalian. Mereka sholat malam sebagaimana kalian mengerjakannya, tetapi mereka adalah kaum yang jika menyepi tidak ada orang lain yang melihatnya dengan apa-apa yang diharamkan Allah, maka mereka terus segera melanggarnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Yang keempat, menyebut-nyebut sedekah sampai menyakiti hati orang yang diberi sedekah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264, wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Saking pentingnya menjaga perasaan orang lain yang menerima sedekah kita, sampai-sampai Islam memberikan keutamaan lebih bagi orang yang bersedekah secara diam-diam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, di antaranya adalah seseorang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis muttafaqun alaihi. Yang kelima, meremehkan seorang mukmin yang berdosa. Di antara perkara yang dapat mengurangi bahkan menghapus pahala amalan selanjutnya adalah meremehkan seorang mukmin yang berdosa dengan mengatakan bahwa orang seperti fulan tidak mungkin diampuni Allah Azza wa Jalla, dengan menyebut individu orang tersebut. Dari Jundub bin Abdillah al-Bajali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, pada suatu ketika ada seseorang yang berkata, "Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni si fulan." Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Siapa yang bersumpah dengan kesombongannya atas namaku bahwasannya aku tidak akan mengampuni si fulan, ketahuilah sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan dan telah memutuskan amal perbuatanmu." Kurang lebih begitulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim rahimahullah berkata bahwa hadis tersebut adalah larangan membuat seseorang putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Para ulama menjelaskan tidak boleh seseorang yang merasa soleh mengatakan kepada saudaranya dengan menyebutkan individu orang tersebut bahwa orang seperti fulan sudah pasti masuk neraka. Orang seperti fulan sudah tidak mungkin masuk surga. Orang seperti fulan tidak mungkin diampuni oleh Allah, atau kalimat-kalimat yang semisal dengannya, karena ucapan seperti ini mendahului keputusan Allah dan meremehkan seorang muslim serta merasa diri sudah baik, karena hal ini dapat menyebabkan terhapusnya pahala amal. Yang keenam, menyekutukan Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu berbuat syirik niscaya akan terhapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Imam At-Tabari rahimahullah menafsirkan maksudnya, jika engkau berbuat syirik kepada Allah wahai Muhammad, maka akan terhapus amalanmu, dan engkau tidak akan mendapatkan pahala, juga tidak mendapatkan balasan, kecuali balasan yang pantas bagi orang yang berbuat syirik kepada Allah. Kesyirikan adalah pelanggaran paling fatal kepada hak Allah Azza wa Jalla, sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang terjamin maksum pun terkena ancaman dalam ayat ini. Apabila kita manusia biasa yang penuh dosa, barangkali kita telah terhindar dari syirik besar, namun siapa yang menjamin kita bisa mengobati syirik-syirik kecil dari dalam hati kita? Syirik-syirik kecil yang apabila dibiarkan akan berpotensi menjadi syirik besar. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik untuk senantiasa ikhlas dalam beramal dan menjauhkan kita dari perkara-perkara yang dapat menghapus pahala amal. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.